Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia atau biasa disebut dengan Perum Perhutani merupakan salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang sektor kehutanan. Di masa pandemi ini dapat kita ketahui seluruh sektor terdampak COVID-19 tanpa terkecuali. Namun saat ini, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan telah melakukan langkahnya untuk mengembangkan potensi wisata berkolaborasi dengan Kabupaten Banyuwangi. Namun, bagaimanakah cara mengembangkan untuk memulihkan ekonomi tersebut? Kita akan kupas tuntas dalam Dialog Nasional NTV. Banyak lokasi wisata di wilayah Perhutani KPH Banyuwangi Selatan yang saat ini dikembangkan sebagai objek wisata andalan kabupaten berjuluk Kota Gandrung ini. Beberapa lokasi wisata itu yakni di Jawatan, Pulau Merah, Parang Semar, Wedi Ireng, Gerajakan, dan masih banyak lainnya. Kawasan wisata andalan dan juga rintisan ini diharap mampu mendorong potensi perekonomian pasca pandemi saat ini. Tak hanya itu, kolaborasi antara Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dan juga Pemkab Banyuwangi juga dapat menumbuhkan perekonomian di bidang pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program acara Dialog Nasional NTV bersama saya Thalita Diva. Dan sekarang saya berkesempatan mengobrol bersama Bapak ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, yakni ada Bapak Pancasite di sini. Apa kabar Bapak? Sehat, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Dan di sini kita akan berbincang terkait pulihkan ekonomi perhutani KPH Banyuwangi Selatan, kembangkan potensi wisata. Jadi mungkin sebelum kita menuju ke obrolan kita terkait potensi wisata perhutani ya Bapak, kita mungkin boleh perkenalan dulu Bapak ya ke pemirsa NTV yang ada di rumah. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Thalita, pemirsa NTV yang berada di manapun. Saya Panca Putra Sihite, sekarang kebetulan sebagai administratur Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani Banyuwangi Selatan, yang wilayah kerjanya ada di Banyuwangi bagian selatan. Kebetulan di Banyuwangi ini Mbak ada 3 perhutani, ada Perhutani Utara, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Perhutani Banyuwangi Barat. Saya yang di Banyuwangi Selatan. Begitu. Kalau di Banyuwangi Selatan ini mencakup kecamatan mana saja Bapak? Iya, saya luas wilayah kerja kami itu sekitar 45.489 hektar. Luar biasa lumayan sekali. Lumayan luas. Luas sekali. Nah, jadi secara administrasi pemerintahan itu berada di sekitar 8 kecamatan, mulai dari Tegal Delimo, kemudian ada Purworejo, Bangorejo, Kalibaru, Pesanggaran. Jadi total ada 8 kecamatan. Desa itu ada 22 desa Mbak. Jadi hutan yang saya kelola ini di sekitar ada 22 desa. Luar biasa, banyak sekali ya Bapak. Kemudian kalau secara struktur organisasi perusahaan kami, di bawah saya itu ada 7 asisten Perum Perhutani. Jadi asper, istilahnya asper. Kemudian ada 21 kepala resort pemangkuan hutan, Pak Mantri kalau istilahnya di lapangan Pak Mantri. Ya. Jadi terbagi per kecamatan yang ada di Banyuwangi Selatan begitu? Kebetulan kalau pengelolaan hutan ini kan tidak berdasarkan administrasi pemerintahan Mbak Thalita. Jadi kami itu berdasarkan daerah aliran sungai. Jadi kadang-kadang ini kebetulan saya ini wilayah saya itu berada di 1 kabupaten. Biasanya ada KPH itu yang di 2 kabupaten, ada yang di 3 kabupaten. Ya. Jadi ini kebetulan saya, tapi nanti di kecamatan itu bisa ada 1 kecamatan terdiri dari 2 asisten perhutani bisa. Jadi kita tidak memandang batas-batas administrasi pemerintahan, tapi daerah aliran sungai. Jadi luar biasa sekali, memang butuh banyak sekali staf, berarti begitu ya Bapak untuk Betul. mengurus Jadi, sebegitu luasnya hutan di Banyuwangi Selatan sendiri gitu? Iya, kebetulan sekarang ini pegawai kami ada
223 orang. Jumlah yang sangat banyak, lumayan banyak. Ya. Jadi ya beban perusahaan juga akhirnya tinggi, gajinya untuk menggaji ya. Jadi 223 itu mulai dari kantor saya kantornya di Banyuwangi di kota. Gitu. Jadi sampai ke lapangan, mandor, mantri, sampai polhut-polhutnya total semua 223 orang. Nah, jadi tugas Bapak sendiri selaku ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan ini secara umum bagaimana Bapak? Ya, kami kebetulan diamanai tugas itu perhutani itu mulai dari menanam, persemaian, menanam, kemudian memelihara, kemudian menjaga perlindungan hutan, kemudian sampai nanti ke produksi, termasuk kelola sosialnya, Mbak Thalita. Istilahnya ini ya, konservasi hutan begitu? Ada 3 aspek. Jadi kita di dalam mengelola hutan itu selalu 3 aspek ini selalu kita seimbangkan. Aspek produksi, aspek ekologi, ya konservasi mungkin tadi yang dibilang Mbak Thalita, kemudian aspek sosial. Nah, jadi ini harus bisa kita sinergikan bertiga ini. Jadi kalau tidak bisa kita hanya mengelola produksinya aja. Nah, nanti sosial nggak dikelola, masyarakat jadi nggak tidak meningkat kesejahteraannya juga nggak bisa ya. Jadi istilahnya perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan, betul. Mempertahankan 3 aspek tersebut ya Bapak. Betul. Baik, jadi kita mungkin itu dari profil singkat dari perhutani seperti itu, dan sekarang kita akan membahas terkait potensi wisata sendiri di wilayah Banyuwangi Selatan ini kan tadi sudah Bapak katakan ada 8 kecamatan ya kurang lebih. Dan potensi wisata di wilayah perhutani KPH Banyuwangi Selatan ini seperti apa? Saya sekarang wisata saya yang existing ini yang ya boleh saya bilang ramai dikunjungi pengunjung itu ada 3. Pertama Pulau Merah. Udah pernah ke sana, Mbak Thalita? Sudah. Pulau Merah itu di daerah Pesanggaran, Desa Sumberagung ya. Kemudian nomor 2 dari segi pengunjung itu jumlah pengunjung Jawatan yang sekarang kita berada ini Jawatan. Kemudian Gerajakan. Nah, sebenarnya kalau dulu Gerajakan ini kan ikonnya perhutani, ikonnya Banyuwangi ya, sampai benar. Ada lagunya lagu Gerajakan. Nah, jadi tapi sekarang meredup. Nah, ini yang menjadi tantangan juga buat saya, bagaimana ke depan nanti biar ini menjadi ikonnya lagi, karena mungkin belakangan ini banyak muncul lokasi-lokasi wisata yang baru ya. Jadi sehingga pengunjung sekarang lebih banyak ke arah-arah wisata yang baru. Kemudian selain yang 3 ini juga kita punya lokasi wisata yang kalau kami istilahnya itu wisata rintisan, Mbak. Jadi wisata rintisan ini ya masih permulaan lah, pengunjungnya juga masih belum begitu ramai. Itu ada 4. Yang pertama itu wisata Parang Semar, ya. Jadi ini ada di Desa Buluagung. Ini wisata pantai juga. Kemudian ini kita kelola nanti dengan masyarakat sekitar hutan. Kemudian ada wisata Wedireng. Nah, ini di daerah Sumberagung juga. Ya, ini pantainya bagus sekali, cuma aksesnya ke sana masih sulit. Gitu. Jadi kalau musim hujan itu harus lewat laut. Tapi kalau musim kemarau kita bisa ngetrail. Kalau roda 4 belum. Tapi pantainya luar biasa, bagus sekali. Pantainya putih, ya, walaupun pasirnya, pasirnya putih. Kemudian masih alami. Kemudian ada wisata Poncomoyo. Poncomoyo ini di Desa Kandangan, perbatasan Sarongan. Ini juga masih wisata rintisan, pantai juga. Kemudian ada wisata Gumuk Kancil. Nah, ini yang ke depan, ya mungkin 1-2 tahun ke depan akan kita kembangkan lebih intensif lagi sehingga nanti kunjungan wisata akan semakin banyak ke sana. Baik, luar biasa sekali. Bahkan saya yang warga asli Banyuwangi saja masih asing mendengar nama-nama wisata yang baru itu tadi Bapak. Oh gitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi wisata yang bisa dikembangkan begitu ya Bapak. Iya, betul Mbak. Lalu untuk seperti wisata Pantai Wedi Ireng yang tadi dikatakan oleh Bapak, nah itu apakah nantinya untuk perbaikan jalan itu menjadi concern dari pihak perhutani sendiri ataukah itu dari pihak instansi lain mungkin? Betul, karena ini kan konsep kita kan wisata alam ya. Begitu. Jadi ekoturism ya. Jadi ekoturism itu pertama cirinya itu
alami, ya natural, jadi harus dipertahankan kealamiannya, keasliannya. Kemudian yang kedua, keterlibatan masyarakat itu mutlak. Nah, ya, jadi tidak ada ekoturism yang tidak melibatkan masyarakat. Benar jadi sekali. nanti kami ke depan pasti di dalam mengembangkan itu melibatkan masyarakat. Ini lagi kita jajaki, mungkin bisa nanti dengan BUMDes, bisa nanti dengan investor juga, tripartit, artinya dengan masyarakat desa, perhutani, kemudian ada investor. Nah, dan ke depan mungkin kami tidak akan membangun model jalan kayak hot mix ya sampai ke lokasi, tapi paling tidak bisa mudah diakses roda gitu 4 bisa masuk ke dalam ya. Ya jalan aspal jalan makadam atau jalan tanah, sehingga nanti juga bisa saja nanti mobil yang masuk ke sana bukan mobil pribadi, tapi mobil pribadi, mobil pengunjung di satu tempat parkir khusus. Dari parkir khusus itu ke lokasi mungkin bisa nanti menggunakan mobil yang memang diperuntukkan ke sana, dan itu disewakan oleh mungkin masyarakat sekitar lokasi sana, ya BUMDesnya atau Pokdarwisnya bisa saja nanti ke sana arahnya. Jadi memang tugasnya yang cukup berat ya Bapak, karena kita mulai dari awal, ibaratnya seperti itu. Ya sebenarnya nggak mudah masyarakat sendiri. Sebenarnya nggak berat Mbak, tinggal nanti sinerginya. Saya yakin kalau sudah bersinergi perhutani, masyarakat dan juga mungkin investor, apalagi nanti didukung oleh pemerintah kabupaten ini, pasti ya jadi mudah nantinya, nggak akan berat lagi. Ibaratnya intinya kalau misalnya ada kolaborasi seperti itu, maka pekerjaan akan lebih mudah ya, dan cepat jelas. selesai begitu ya. Pastilah, pasti Baik. Mbak. Jadi memang wisata rintisan ini ibaratnya sebagai PR ya Bapak untuk pemerintah, perhutani sendiri dan masyarakat lokal sendiri. Jadi memang perlu banyak kerjasama di antaranya begitu. Iya, betul. Dan kalau misal wisata yang utama seperti wisata Pulau Merah, wisata Jawatan dan wisata yang tadi Gerajakan, begitu ya Bapak. Nah itu apa yang perlu dipertahankan Bapak? Karena kan kalau rintisan mungkin kita bisa mulai dari awal. Kalau misalnya yang sudah utama, yang pokok gimana Bapak? Iya, kalau wisata yang sekarang sudah existing, yang sudah jalan, tentunya nanti akan kita pertahankan ya, karena tadi konsepnya itu adalah ekoturism tadi ya. Jadi kealamiannya tetap harus kita pertahankan ya, kemudian natural lah ya. Kemudian juga keterlibatan masyarakat juga tidak bisa kita hindari, harus tetap kita libatkan. Kemudian yang tetap kita pertahankan, kebetulan kita sudah mendapatkan sertifikat CHSE Mbak. Jadi kemarin itu Kementerian Pariwisata itu membuat program bahwa destinasi wisata itu harus menerapkan protokoler yang disebut CHSE. Jadi cleanliness, kemudian health, sehat, kemudian safety ya, aman, kemudian keberlanjutan ya. Jadi kita sudah dapat sertifikat itu dan ini akan kita pertahankan. Yang pasti kita harus bisa memberi jaminan kepada pengunjung bahwa mereka akan mendapat kepuasan dari segi kebersihan lokasi wisata kami, kemudian wisata yang sehat, kemudian juga wisata yang aman ya, kemudian wisata yang berkelanjutan, yang memperhatikan lingkungan. Itu nanti yang tetap kami pertahankan. Kemudian tentunya nanti juga kami akan mengembangkan inovasi-inovasi atraksi. Kebetulan ini sekarang kan sudah pandemi sudah agak dilonggarkan, mudah-mudahan nanti akan ada atraksi-atraksi akan kita lakukan ke depan sehingga bisa menarik minat pengunjung. Baik, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya mempertahankan, tetapi kita juga tetap harus meningkatkan begitu ya Bapak. Iya, betul. Dan betul, kita Mbak. mungkin harus tunda obrolan kita terlebih dahulu karena akan ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa NTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Nasional.
Baik, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Talita, dan di sini saya masih ditemani oleh Bapak Panca selaku ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Nah, melanjut obrolan kita yang sudah tertunda tadi Bapak kan sempat menyinggung bahwa kunci untuk mempertahankan potensi wisata kehutanan di Banyuwangi sendiri kan harus menjaga kealamiannya, kurang lebih seperti itu ya Bapak. Iya. Namun nantinya apakah akan menutup kemungkinan bahwa perhutani sendiri akan menambah terkait fasilitas yang membutuhkan teknologi modern begitu? Iya, makasih Mbak. Jadi memang wisata itu kalau dia monoton memang nanti tidak akan ada pengunjung, akan bosan. Jadi memang tetap kita bukan berarti maksud saya tadi kealaman itu ya begitu aja terus enggak, tapi tetap kita nanti lakukan pengembangan ke depan ya, tapi sifatnya mungkin nanti supporting ya. Jadi kami sudah punya konsep, sudah punya master plan di wisata kami. Saya jelaskan kayak di Pulau Merah. Jadi Pulau Merah itu kemarin kita sudah punya master plan bahwa di sana kita sudah nanti ada, kita bangun, kita bagi sub zona. Ada sub zona. Jadi ada sub zona. Kalau di master plan kami itu kami bagi, kalau nggak salah itu ada 5 sub zona ya. Jadi nanti ada yang arahnya itu jadi pertama itu nanti ada lokasi kita bagi karena itu luas, relatif luas, memanjang mungkin ya hampir 1 kilometer itu. Nanti ada subzona yang paling barat ya, paling barat itu nanti itu yang kami istilahkan itu di master plan itu subzona budget resort. Jadi nanti itu memang untuk dikembangkan untuk membangun restoran, lobby, beach bar, kotek, tapi itu yang tarifnya agak menengah Iya. ya, itu nanti. Nah, ini kita menunggu investor ini. Luar biasa sekali ya itu. Sudah ada investor. Kemudian di sampingnya itu nanti di sebelahnya itu lagi kita akan namakan subzona rekreasi alam. Jadi itu memang diperuntukkan nanti untuk forest world. Jadi di sana kebetulan ada hutannya. Jadi orang kalau mau jalan itu di bawah pohon-pohon itu nanti akan kita pertahankan di situ, kita bangun mungkin jalan setapak ya. Kemudian di situ playgroundnya ya, kemudian di situ outbound. Jadi orang-orang yang mau outbound nanti di situ di Pulau Merah tempatnya sudah ada. Jadi lebih diperindah dan diperbanyak fasilitasnya begitu ya Bapak. Kemudian nanti ada lagi nih Mbak, ada lagi nanti zona publik. Zona publik ini ya kayak plaza utama, kemudian nanti untuk kios-kios, untuk area makan, PKL nanti ada khusus tempatnya nanti. Nanti akan dibangun. Kemudian ada juga yang menarik ini nanti kita siapkan juga yang paling sebelah timur itu yang persis di depan Pulau Merahnya itu kan ada pulaunya itu Mbak. Itu nanti kita namakan zona luxury resort. Jadi memang resort menengah ke atas lah. Jadi sama tadi dengan yang resort yang sebelah paling barat tadi, tapi ini konsepnya lebih ke menengah ke atas. Jadi mungkin untuk target pasarnya berbeda begitu ya Bapak? Beach barnya juga ada, restorannya juga. Nah ini master plan-nya sudah ada, tinggal nanti kita coba menawarkan ke investor. Kemarin memang 2 tahun belakangan ini karena pandemi kan, jadi investor kelihatannya masih wait and see ya. Menunggu ini pandemi kapan berakhir. Mudah-mudahan nanti tahun ini akan banyak penawaran-penawaran untuk membangun itu. Benar, berarti kita tinggal menunggu tanggal eksekusi ya begitu. Betul. Ya Bapak, luar biasa sekali. Kemudian ini Mbak Talita, ini yang kita tempati sekarang ini juga kita punya master plan. Kalau ini nanti tahun ini akan kami kembangkan, akan kami bangun investasi, karena ini kebetulan dari anggaran perusahaan kami kebetulan ada, tapi ini minggu depan akan anggota saya yang mengelolanya akan kita kirim ke Bandung untuk melihat pengembangan wisata di daerah Bandung untuk dikembangkan yang baik, kira-kira cocok dikembangkan di sini akan kita kembangkan. Jadi study research ya Bapak? Investasinya di atas miliaran nih nanti tahun ini di sini. Luar biasa sekali. Ya. Apa yang ingin dikembangkan dari Jawatan sendiri Bapak? Yang pasti mungkin nanti ya jalannya akan kita jalan setapak, tentunya nuansa alaminya akan tetap ya kita nampak ya. Kemudian juga mungkin nanti camping ground ya. Kita berharap nanti ke depan
orang-orang sekolah, anak sekolah kalau mau camping ya ke sini saja, dekat-dekat. Dipermudah begitu. Ya, jadi kalau juga ada kegiatan-kegiatan sekolah, pelantikan OSIS, penerimaan siswa baru, pelantikan apa nanti kita harapkan di sini. Kemudian nanti kita coba kalau memungkinkan nanti ada jalan antar dari pohon ke pohon kayak jalan gantung gitu, jembatan gantung. Kemudian nanti tempat ruang meeting kita bangun di sini sehingga orang-orang kalau pingin meeting di suasana rapat, di suasana terbuka tapi teduh, kemudian nuansanya juga nyaman di bawah pohon yang diperkirakan usianya ratusan tahun, ya tidak perlu jauh-jauh, di sini aja. Itu namanya meeting sambil healing, Bapak. Betul, Biasanya ya, anak-anak muda maunya begitu. Sekarang ya healing itu. Iya, benar sekali. Baik, luar biasa. Dan mungkin ini pertanyaan baru ya Bapak. Dari Pulau Merah sendiri sudah dikatakan bahwa nantinya akan ada fasilitas baru seperti beach club, beach bar, dan resort seperti itu. Apakah hal tersebut juga memperhatikan UMKM sekitar? Apalagi kan masyarakat sekitar kan mungkin ada mata pencahariannya yang emang menjadi pemilik sebuah kios atau warung dan sebagainya. Dan itu bagaimana nanti hal-hal yang untuk mencegah mungkin kehilangan mata pencaharian pokok masyarakat sekitar begitu? Ya, kalau kehilangan kami pastikan tidak akan ada kehilangan mata pencaharian, Mbak Talita. Jadi sekarang data kami terakhir tahun lalu sebenarnya sebelum pandemi itu ada 102 pedagang UMKM lah ya, termasuk kuliner ya, 102. Ini nanti yang saya bilang tadi di subzona area makan, kios-kios itu udah kita siapkan nanti rencana master plan-nya ya, sekitar ya minimal 102 kios itu. Dan itu nanti tinggal pindah dari yang sekarang belum tertata, kita tinggal pindah ke situ. Dan bahkan nanti akan ada tambahan-tambahan pekerjaan, terutama nanti kalau ada pengembangan kotek, beach bar, kemudian nanti area parkir kita bagus ya. Kemudian ya pasti ada tambahan penyerapan tenaga kerja nantinya. Luar biasa sekali. Iya. Jadi nantinya berarti ini ya seperti pembangunan sentra kuliner yang terpusat begitu ya Bapak. Betul. Luar biasa sekali ya begitu. Jadi ada yang bilang Pujasera, tapi ya terpusat lah area kuliner nantinya di sana. Terus mungkin untuk souvenirnya juga nanti ada area khusus untuk menjual. Jadi nanti semua tertata lah nanti. Lebih terorganisir begitu ya. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah mungkin boleh ikut didoakan saja ya, tanggal eksekusinya dipercepat mungkin. Mohon doa bisa teman-teman biar bisa langsung liburan secara seru begitu ya di Pulau Merah sendiri. Dan itu kan tadi kita sudah membicarakan terkait potensi wisata yang utama Bapak. Tadi kan Bapak juga membahas terkait potensi wisata yang rintisan begitu ya. Dan untuk rintisan apakah ada master plan yang juga akan dilakukan nantinya seperti pengembangannya begitu? Sebenarnya masih dalam proses penyusunan Mbak Talita ya. Jadi karena memang karena untuk bikin master plan ini kan butuh biaya juga, karena tidak bisa kita sendiri yang ini, tapi kita pakai konsultan. Nah, ini nanti mungkin kalau sudah wisata rintisan ini nanti sudah mulai berkembang, tentunya sudah ada dana, ini nanti akan kita pakai jasa konsultan untuk mengembangkan ke depan seperti apa arahnya. Yang pasti memang wisata rintisan yang saya sampaikan tadi itu, yang satu itu Wedireng itu saya lihat itu lebih cenderung ke wisata minat khusus. Jadi tidak terlalu semua orang bisa nanti ke sana karena aksesnya tadi. Kemudian sebenarnya ada satu lagi tadi Mbak Talita yang wisata yang eksis Gerajakan ini sebenarnya sekarang udah ada investor juga yang mau lagi berproses ini. Kebetulan kita punya kotek bungalow istilahnya di sana. Kemarin ada investor yang dari daerah Bali, jadi itu bungalow kami itu nanti akan dibangun lagi oleh mereka kerjasama. Luar biasa sekali. Tetap nanti arahnya nanti wisatawan yang dari Bali, terutama bule-bule, turis mancanegara nanti akan dibawa ke sana, karena itu arah nanti ternyata wisatawan mancanegara juga budgetnya juga bermacam-macam. Ada yang budgetnya menengah gitu ya, ada yang memang budgetnya tinggi. Jadi yang sasarannya kelihatannya yang menengah ini, yang nanti mereka nginap di Gerajakan, tapi nanti mereka paginya setelah bangun nanti naik speedboat ke Plengkung. Jadi nanti mereka berselancar seharian di Plengkung,
kemudian nanti sorenya balik lagi Balik ke lagi naik Gerajakan. speedboat, Itu begitu. infonya budgetnya sangat jauh lebih murah kalau daripada mereka tidak nginap di Gerajakan. Itu nanti Jadi arahnya ke sana. di ini ya dikatakan paket wisata begitu ya. Paket wisata, betul. Jadi lebih Dari murah, Bali. lebih praktis dan lebih seru karena kita juga berkesempatan untuk mendatangi 2 tempat objek turis yang berbeda begitu ya. Betul, dan yang lebih penting lagi kalau saya menariknya itu karena kemarin investornya udah janji akan nanti menarik wisatawan mancanegara yang bule-bule yang dari Bali itu masuk ke Gerajakan. Otomatis kalau masuk ke Gerajakan, masuk ke Banyuwangi. Luar Jadi biasa. wisatawan mancanegara nanti akan semakin banyak ke Banyuwangi, Mbak Talita. Ini istilahnya jemput bola biasanya Betul, Bapak. betul. Kita yang mendatangkan tamu sendiri tapi juga kita yang dapat untung begitu. Ya paling tidak Kabupaten Banyuwangi akan semakin ramai. Luar lah biasa nanti. sekali, luar biasa. Mungkin ini juga salah satu upaya nantinya bakalan ada pemulihan ekonomi karena kan kita juga habis tertimpa bencana seperti COVID-19 ini kan ekonomi kan sempat tidak stabil begitu ya Bapak. Mungkin Ya. dengan adanya pengembangan wisata ini bisa membantu begitu. Ya, harapannya memang demikian, Mbak. Saya punya data. Ini pandemi ini memang agak ya sangat berpengaruh sekali ya terhadap kunjungan wisata ya. Saya itu di KPH dengan 3 lokasi wisata tadi, Gerajakan, Pulau Merah sama Jawatan ini, itu tahun 2017 ya. Jadi 3 tahun sebelum pandemi itu kunjungan wisatawan di 3 lokasi itu 1 tahun sudah 388.000. Jadi Luar hampir biasa sekali. 400.000. Kalau saya asumsikan 1 tahun 365 hari, jadi rata-rata per hari itu kunjungan wisatawan ke 3 lokasi 1064. Luar biasa Ya, sekali, jadi, jumlahnya sangat banyak gitu. kemudian tahun 2018 ini masih belum pandemi ini naik jadi 485.000, hampir setengah juta. Jadi hampir setengah juta Luar biasa. wisatawan masuk ke 3 lokasi itu. Itu hanya di Rata-rata 3 per hari lokasi ya hanya Bapak? 3 lokasi, 1.331 pengunjung per hari. Kemudian 2019 juga masih stabil 366, hampir 400. Tapi begitu tahun 2020 pandemi, Maret kan pandemi, Mbak. Iya. Nah, itu kita hampir turun 40%. Jadi tinggal 219.000 tahun 2020. Jadi 600 orang per hari. Tadi udah sempat 1.300, sekarang tinggal 600. Tapi cukup ramai ya Bapak itu, bisa dikatakan cukup ramai lah. Tapi memang Ya. ada penurunan begitu. Ada penurunan. Kalau saya secara pengelola wisata masih kurang ramai, Mbak. Oh, begitu. Kalau Kurang kita meriah istilahnya. Kita targetnya bila perlu ya 2 juta pengunjung per tahun kan gitu. Ini Ya, tadi mungkin masih tahun depan setengah bisa, juta, Bapak, insya Allah. mudah-mudahan. Mohon doanya Mbak Talita. Kemudian di tahun 2021 itu turun lagi ya, tinggal 136.000 ya, karena kemarin 2021 yang hebat-hebatnya bulan Juli kalau nggak salah ya, yang pandeminya paling parah, itu rata-rata kita per hari hanya 375 orang. Nah ini kelihatannya saya punya data di 2020 sampai bulan Mei ini rata-rata per hari sudah 736. Jadi sudah naik lagi. Mulai membaik. Tadi kan sempat di 1000, sekarang udah 736. Dampaknya nanti ke ekonomi rakyat tentunya selain tadi kita kan kerjasama nih Mbak, tentunya ada sharing bagi pendapatan ya ke masyarakat, kelompok masyarakat, Pokmas ya. Kemudian juga tentunya wisatawan kan tidak hanya membelanjakan uangnya hanya untuk beli tiket. Tapi paling tidak dia masuk ke suatu lokasi wisata, dia pasti membelanjakan beli air mineral, makan kan gitu. Mungkin beli oleh-oleh, beli souvenir pasti. Jadi ya pasti perputaran duit pasti akan lebih besar lagi nantinya. Luar biasa. Gitu, jadi mungkin ya didoakan saja ya pemirsa, mungkin nanti tahun depan kita dapat pulih kembali ya Bapak, lebih mungkin bisa lebih ramai daripada tahun 2017 atau tahun-tahun 2018 begitu ya. Tahun depan Mbak, tahun ini 2020. Tahun ini baik, karena insya saya lihat Allah. trennya tadi sebelum pandemi 1000, sekarang sudah 731 per hari. Nah, Baik, jadi luar sudah biasa sekali. hampir sama dengan tahun sebelum pandemi. Ya, tapi kuncinya memang kita harus tetap konsisten untuk menjaga ini ya, kelestarian alamnya sendiri ya Bapak, untuk tetap mempertahankan pengunjung begitu. Betul Mbak. Ya. Baik, luar biasa sekali. Dan kita harus tunda obrolan kita terlebih dahulu karena akan ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa NTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Baik, selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV. Masih bersama saya Talita dan sekarang saya masih ditemani oleh Bapak Panca selaku ADM KPH Perhutani Banyuwangi Selatan. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita yang sempat tertunda tadi ya Bapak. Ini kan dari sekian banyaknya hutan yang dikelola oleh perhutani kan pasti ada tantangan tersendiri dan beban tersendiri kan bagi pihak perhutani sendiri. Nah, apakah ada beban tersendiri saat melakukan pengembangan potensi wisata di wilayah Banyuwangi Selatan, Bapak? Seperti apa begitu mungkin? Kalau beban enggak lah ya, tapi mungkin kalau saya lebih cenderung tantangan gitu. Iya, tantangan. Beban. Jadi kalau ini berbicara tidak hanya wisata berarti ya, termasuk Iya, mungkin hutan keseluruhan. sektor hutan yang lain begitu ya. Kalau wisata sebenarnya kalau pengamanan saya rasa karena kita libatkan masyarakat jadi tidak ada masalah ya. Pada hari-hari tertentu nanti pada saat ya musim kayak kemarin Lebaran, kemudian nanti ada akhir tahun, biasanya selama seminggu sampai 10 hari kita pakai pengamanan khusus melibatkan kepolisian, tentara ya untuk ikut menjaga selama liburan tersebut. Tapi kalau hari-hari biasa seperti ini cukup dengan kita, dengan masyarakat sekitar, karena mereka juga ikut terlibat di dalam. Tadi ada ikut di dalam usaha kuliner, jual-jual souvenir dan lain-lain. Jadi tidak terlalu ada tantangan lah kalau dari segi keamanan. Cuma memang tantangan ya kita berharap pandemi ini segera berakhir lah sehingga bisa bangkit lagi. Karena kalau masih nanti ada lagi varian baru ya repot juga nanti pusing, kan. Ya, benar. Ya, mudah-mudahan yang terakhir ya Omikron inilah. Baik, amin. Nah, itu kalau tantangan secara di luar wisata ya, hutan ya, tetap memang tantangan kita yang pertama ya pengamanan hutan ya, tetap masih ada kasus-kasus pencurian ilegal logging ya, ini yang terus kita tangani, kita turunkan sehingga semakin lama semakin hilang lah, tidak ada ya, makin menurun lah tingkat pencurian pohon. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Bagaimanapun itu tanggung jawab kami. Seperti tadi yang saya sampaikan, 3 aspek itu selalu harus saya perhatikan. Aspek sosial ini ya bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Itu tantangannya Mbak, bukan beban tapi tantangan. Iya, karena ibaratnya masyarakat sekitar ini pemilik asli dari wilayah perhutani ini sendiri ya Bapak. Ibaratnya kan mereka yang sudah tinggal lama di sini, jadi bagaimanapun kita nggak bisa melupakan atau mengabaikan masyarakat sekitar begitu. Betul Mbak. Benar sekali, dan memang mungkin dari selain sisi tantangan dari pengamanan, mungkin ada lagi Bapak, seperti ekonomi, apakah itu menjadi tantangan bagi pihak perhutani sendiri? Kebetulan kalau KPH saya ini secara ekonomi, kami di Jawa Timur ada 23 KPH Mbak. Jadi 23 KPH, tadi 3 di Banyuwangi Selatan, di Banyuwangi ya. Itu termasuk KPH plus ibarat. Jadi kami KPH yang untung. Jadi dari mana pendapatannya memang kami masih terbanyak dari pendapatan dari penjualan kayu. Wisata relatif kecil, kemudian ada non kayu, kita pinus juga relatif kecil. Jadi kalau secara presentasi 88% pendapatan perusahaan kami itu dari hasil penjualan kayu. Jadi secara produksi ekonomi tidak terlalu bermasalah. Sosial ini memang nanti yang terus kami upayakan bagaimana biar masyarakat sekitar hutan tadi itu bisa ada tambahan pendapatan dari hutan. Ya tentunya mungkin yang lebih contoh konkretnya itu adalah mungkin kami arahnya nanti ke agroforestry ya. Jadi bagaimana di bawah tanaman kehutanan itu, di bawah jati ya, di bawah mahoni itu bisa kami ditanami oleh masyarakat, maksud saya seperti empon-empon ya, porang ya. Di tanaman-tanaman muda nanti akan ada tumpang sari jagung, kedelai ya, bahkan saya ke jadi depan, tidak hanya produksi satu produk saja ya Bapak iya, gitu. nanti ke depan luar biasa sekali itu. Tumpang sari, tanaman pertanian tadi jagung, kedelai itu lebih banyak nanti arahnya ke sosial Mbak. Jadi ke masyarakat, sehingga harapannya kalau mereka sudah punya aktivitas di situ,
ya otomatis ya harapan kita kan ikut menjaga tanaman kehutanannya. Benar juga. sekali Bapak. Ya. Gitu. Jadi mungkin alhamdulillahnya kita mungkin punya potensi hutan ini ya, hutan produksi yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak punya tantangan dalam hal tersebut sendiri ya, Bapak. Ya, tantangannya tadi memang tetap karena jati ini kan relatif mahal harganya. Iya, benar Jadi sekali. ya sering ya dicuri ya. Tapi saya tetap melakukan strategi pengamanan itu kan kalau minimal 3 lah. Biasanya 3, mohon maaf. Yang pertama strategi preemptif, ya, kemudian preventif, kemudian represif. Nah, preemptif ini lebih banyak ke kita penyuluhan. Ya. Jadi Iya. kalau ibaratnya itu kejahatan itu muncul karena ada niat dan kesempatan. Ya. Benar-benar. Nah, niat ini kita cegah dengan penyuluhan. Penyuluhan, dampaknya kalau dia mencuri, tentunya juga kita beri solusi juga bagaimana biar mereka bisa dapat mata pencarian yang lain. Contohnya dari tumpang sari, nanam di bawah tegaan. Tadi kalau ada wisata, potensi wisata itu yang kita harapkan. Jadi penyuluhan, dengan adanya penyuluhan preemptif ini harapannya niat itu bisa dicegah. Nah, kemudian strategi kedua itu preventif. Preventif ini lebih banyak ke patroli. Jadi penjagaan sehingga kesempatan mereka untuk masuk ke dalam hutan untuk mencuri, untuk berbuat tindakan yang tidak sesuai hukum itu sudah tercegah dulu karena kita patroli. Yang ketiga represif, penindakan. Tentunya kalau kita sih berharap yang ketiga ini kalau tidak yang sampai pertama dilakukan kedua gitu ini ya? sudah maksimal, bagus, terlaksana dengan baik, saya yakin represif tidak ada penindakan, penangkapan juga mungkin ya tidak, karena tidak ada orang yang masuk ke hutan, ya mungkin tidak ada lagi penangkapan. Itu ya harapan kita seperti itu. Tapi apa pernah ada kasus yang sampai ke tangan pihak kepolisian begitu Bapak? Ada memang, Mbak. Ada, sampai ada. Kita udah coba preemptif, terus preventif udah ya. diingatkan, tapi masih masuk karena memang melanggar Mungkin, undang-undang. iya. Ya tetap sebagai aparatur negara, tugas kita memang untuk menyerahkan itu ke pihak yang berwajib. Ya, jadi mungkin kita berdoa saja tidak ada kasus yang serupa yang terulang ya Bapak. Harapan kita seperti itu, dan kami berharap dan kami prioritas ke preemptif dan preventif tadi. Iya, benar sekali. Dan selanjutnya apa ada bentuk pengamanan yang dilakukan pihak perhutani sendiri untuk menjaga area hutan? Tadi kan mungkin untuk dari masyarakat sekitar kan membantu begitu, dan dari pihak perhutaninya apa yang dilakukan Bapak? Ya tadi Mengarahkan masyarakat begitu. Ya tadi preemptif itu tentunya penyuluhan. Kita kebetulan di dalam mengelola hutan ini kan kemitraan kehutanan. Jadi kita kerjasama, ada perjanjian kerjasamanya dengan kelompok masyarakat desa hutan yang istilahnya kami itu LMDH, atau ada yang KTH, kelompok tani hutan, ada yang LMDH, lembaga masyarakat desa hutan. Jadi itu kita udah kerjasama, mulai dari kegiatannya, mulai dari semua kegiatan lah, mulai dari persemaian, pengamanan hutan. Jadi kita harapkan masyarakat yang kerjasama kita ini nanti kalau ada masyarakat yang masih sering masuk ke hutan, mereka ikut mengingatkan. Nah, jadi kita dibantu dengan LMDH tadi. Jadi ada kontrak tertulis begitu ya Bapak, PKS, secara perjanjian resmi. kerjasama. Luar biasa sekali Nanti ya. akan ada bagi hasil tentunya. Kalau sudah ada panenan jati, ada tebangan, mereka akan dapat bagi hasil juga. Dan apakah pihak perhutani ini hanya berkewajiban dan berhak untuk melakukan kegiatan produksi atau kegiatan distribusi juga dipegang oleh pihak perhutani? Pemasaran maksudnya? Iya, seperti pemasaran. Kalau sekarang sudah dipisahkan, Mbak. Oh begitu. Jadi kalau saya itu sampai nebang, kemudian saya angkut ke TPK. TPK itu tempat pengumpulan kayu, kemudian ditumpuk di kapling-kapling. Begitu siap jual, itu kami serahkan ke ada lagi unit organisasi yang lain namanya KBM, Kesatuan Bisnis Mandiri. Itu udah lain lagi. Itu swasta atau milik negeri? Perhutani juga, perhutani tapi dia beda organisasi. Jadi beda kewenangan, beda job desk ya begitu. Namanya kalau pimpinannya GM, General Manager. Kalau saya kan ADM. Luar biasa sekali. Jadi memang banyak sekali kolaborasi yang dilakukan oleh pihak perhutani dan pihak luar sendiri ya Bapak.
Jadi memang aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja begitu istilahnya. Iya, betul Mbak. Nanti kita bersinergi dengan semua pihak. Dan ini selanjutnya Bapak, apakah dari yang sudah Bapak lakukan, dari yang sudah Bapak kerjakan, menurut Bapak apakah koordinasi dari pihak kepolisian atau Pemda atau masyarakat sekitar dan stakeholder apakah sudah dinilai solid dan kompak menurut Bapak sendiri? Ya, memang harus solid. Ya, kita harus berusaha bagaimana melakukan pendekatan biar menjelaskan ke beliau-beliau biar kita bisa kerjasama, dan saya merasa selama ini juga solid ya. Jadi kita sudah ada MOU kami sudah ada MOU dengan pihak Polresta Banyuwangi dalam hal perlindungan hutan, dengan Kejaksaan juga ada MOU ya. Kemudian dengan pemerintah kabupaten, Dinas Pariwisata. Jadi Pulau Merah ini kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Ada PKS-nya di pelaksanaan di lapangan, BUMDes-nya. Ya. Kemudian wisata-wisata yang lain juga, Parang Semar kita kerjasama dengan kelompok masyarakat desa sana. Kok Darwis gitu ya? Kok Darwis. Jadi kita dengan LMDH tadi semua kegiatan itu juga kita kerjasama. Jadi kita ya berupaya untuk tetap solid lah, karena hutan itu tidak berpagar Mbak Talita. Rumah aja berpagar masih kecolongan begitu. Apalagi kalau nggak berpagar kan. Tapi kalau kita kompak, solid, kita bisa bersinergi, ya kita harapkan tidak ada lagi, ya berkurang jauh lah nantinya. Jadi masing-masing pihak melakukan tugasnya yang sudah diwajibkan begitu ya? Iya. Selagi semuanya bekerja mungkin hasilnya akan tetap terjaga begitu ya? Iya. Luar biasa sekali Bapak. Dan mungkin tapi ada nggak mungkin Bapak berkomentar terkait kerjasama yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak tersebut bersama Perhutani? Seperti pesan dan kesan Bapak? Kalau kesan saya ya bagus lah ya. Jadi saya kalau ketika kita pertama untuk menjelaskan, kita coba mau bekerja sama. Kadang kita yang memulai, kadang-kadang pihak mitra kita yang memulai juga. Mereka datang ke saya, Pak, bagaimana kalau kita melakukan kerjasama ini. Kemudian nanti kita lakukan pembahasan. Ya berjalan lancar. Biasanya yang agak alot itu nanti ketika membahas PKS-nya. Pasal per pasal itu kan harus kita bahas bersama. Harus tapi selama ini lancar. Kadang kita juga yang mencoba ke mitra yang lain untuk mengajak kerjasama, kayak kita ke pihak kepolisian, kita ke kejaksaan, Pak, kita mau bekerja sama gini, gimana Pak? Ya responnya rata-rata semua positif, dan mereka mendukung langsung cepat penandatanganan. Baik, luar biasa sekali. Mungkin kita akan melanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa NTV yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi dalam program acara Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Talita dan saya masih bersama Bapak Panca di sini selaku ADM Perhutani kawasan Banyuwangi Wilayah Selatan, dan berbicara tentang yang tadi ya Bapak terkait pengamanan sendiri, dan apakah ada proses penyadaran tersendiri bagi kelompok masyarakat yang masih belum sadar wisata begitu Bapak? Bagaimana caranya dalam proses penyadaran itu? Baik, Mbak Talita ya, jadi wisata dulu ya. Wisata ini memang seperti yang prinsip dari ekoturism itu kan kealamian dan juga keterlibatan masyarakat. Jadi sebenarnya secara prinsip tidak ada namanya wisata yang ekoturism ya, yang dia kalau bilang wisata saya ekoturism,
tapi tidak melibatkan masyarakat, menurut saya nggak pas. Jadi kalau dia ekoturism pasti melibatkan masyarakat. Jadi wisata kita bisa masih mulai dari terbentuk sampai sekarang jalan seperti ini memang karena ada keterlibatan masyarakat, dan tidak hanya sekedar tadi penyuluhan Bapak tolong jaga ya, Bapak ikut bantu ya, tidak sekedar itu. Karena kalau itu saya yakin tidak akan, itu bukan keterlibatan namanya, tapi keterlibatan itu dia ikut sebagai pelaku di dalamnya. Makanya kalau kayak wisata jawatan ini bukan perhutani saja yang mengelola ini, jadi ini kemitraan saya dengan koperasi Trembesi namanya. Jadi ada kumpulan orang-orang kemudian membentuk koperasi itu yang bekerja sama dengan perhutani. Jadi tidak dikelola oleh perhutani secara sendirian, tapi ada bekerja sama. Kemudian Pulau Merah juga demikian, Mbak Talita. Jadi Pulau Merah itu bukan dikelola sendiri oleh perhutani, tapi kita ada PKS seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Saya ada tanda tangan dengan Pak Bram selaku Kadis. Di dalam pelaksanaannya di lapangan oleh pemerintah kabupaten itu, pelaksananya di lapangan adalah BUMDes-nya, Pokmasnya. Jadi mereka terlibat dan ada bagi hasil. Jadi dari hasil tiketing itu nanti setiap bulan kita hitung, kemudian ada presentasinya. Bagi hasilnya sekian, kita langsung bagi, kita transfer. Nah, jadi memang mereka terlibat sebagai pelaku. Tapi sama pernah halnya juga bertemu, di Parangsemar iya, demikian. pernah bertemu masyarakat yang belum sadar wisata begitu Bapak, yang tidak seperti acuh tak acuh begitu dengan wilayah wisatanya sendiri? Itu pastilah, kalau itu pasti tidak semua masyarakat itu sama. Tapi intinya kalau saya lihat, kalau kita beri, kalau dia kita perlakukan sebagai pelaku, ya pasti akan ikut membantu kita. Biasanya bisa jadi dia ikut jadi pelaku di kulinernya, buka ya jual minuman, air mineral, jual bakso, jual cilok, jual makanan, itu Banyak pasti sekali. dia merasakan ininya. Iya benar. Hasilnya seperti itu. Hasilnya, Ya? kalau kita hanya sifatnya penyuluhan, saya yakin tidak akan maksimal hasilnya. Tapi kita langsung perlakukan mereka sebagai pelaku. Jadi diberikan fasilitas begitu ya Bapak. Betul. Luar biasa sekali. Dan berbicara tentang kehutanan ya Bapak, selain hasil kayu sendiri, apakah ada produk lain yang dihasilkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sendiri? Kalau di Banyuwangi Selatan tadi saya sampaikan 85% kan dari kayu ya. Kemudian ada dari getah pinus ya, kemudian dari wisata. Ke depan mungkin nanti akan kita kembangkan di agroforestinya Mbak, karena ini agroforesti ini selain wisata ya, agroforesti ini yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat ini secara cepat ya. Jadi agroforesti ini maksudnya perpaduan antara tanaman kehutanan, jati, mahoni dengan tanaman pertanian. Tanaman pertanian ini bisa jagung, bisa padi, bisa kedelai. Ini 3 bulan, 4 bulan panen. Yakin saya kalau ini bisa saya tingkatkan keluasannya, ekonomi akan bangkit. Masyarakat akan lebih sejahtera lagi. Ada peribahasa sekali mendayung dua pelai terlampaui. Betul, seperti dan begitu itu ya memang Bapak. Nanti konsep pengamanan hutan juga yang akan saya lakukan di Banyuwangi Selatan. Jadi tidak hanya sekedar penyuluhan, tapi dia ikut sebagai pelaku. Pelakunya dalam bentuk apa? Ikut bercocok tanam di dalam kawasan hutan. Apa yang bisa ditanam mereka di bawah tanaman kehutanan, di bawah jati? Bisa empon-empon, bisa porang, yang penting tidak mengganggu tanaman kehutanan. Malah nanti saya ingin mencoba Mbak Talita ya, karena kalau tanaman jagung itu kan kalau jarak tanam jati kita itu 3x3, itu umur 4 tahun biasanya tajuk itu cabang-cabangnya sudah menutup. Jadi nanti sinar matahari yang sampai ke bawah itu akan sangat berkurang sehingga pertumbuhan tanaman pertanian tidak akan produktif. Nanti akan saya coba desain ya dengan model pelong-pelongan jalur. Gitu. Jadi nanti selebar mungkin berapa, bisa 30 meter, 40 meter itu tanaman kehutanan. Kemudian nanti selebar 30 meter ini nggak ditanami tanaman pohon-pohonan, tapi ini khusus diberi ruang untuk tanaman pertanian.
Jadi ada jalur tanaman jati, mahoni, ada jalur tanaman pertanian. Kalau itu lebar sekali, bisa 30 meter, saya yakin sepanjang tahun itu akan bisa ditanami jagung, padi, kedelai. Jadi sepanjang tahun masyarakat bisa menanam ada yang dihasilkan begitu ya Bapak. Jadi tidak hanya sektor hutan seperti pohon jati dan lain-lain, tetapi kita juga ada sektor kebun begitu ya. Betul. Jadi nanti jangka pendeknya tahunan, 3 bulanan, 4 bulanan mereka akan panen dari jagungnya, dari kedelainya, dari jeruknya. Jeruk juga nggak ada masalah, kita tanam di hutan nggak ada masalah. Nanti jangka 20 tahun, jadi kita kan 20 tahun. Itu nanti bagi hasil dari tanam kembangan jatinya. Itu, baik, ya semoga ini dapat berjalan lancar ya, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar itu sendiri dan juga khususnya bagi masyarakat Banyuwangi secara umum begitu. Dan yang terakhir ini Bapak, harapan kedepannya untuk pengembangan potensi wisata di kawasan KPH Banyuwangi Selatan apa nih dari Bapak sendiri? Ya harapan saya ya mohon tetap nanti dukungan dari semua pihak lah, dari masyarakat, dari pemerintah daerah, dari eksternal yang lain, pelaku-pelaku usaha. Kemudian juga ya harapannya ya mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi lah ya. Kemudian juga tetap butuh dukungan dari media lah untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di wilayah kami. Baik, luar biasa sekali, dan mungkin itu tadi menutup perbincangan kami bersama Bapak Panca di sini. Saya ucapkan terima kasih mewakili pemirsa NTV yang ada di rumah karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama pemirsa NTV. Jadi semoga nanti apa yang Bapak harapkan dapat terwujud begitu Bapak. Jadi mungkin itu saja. Dan untuk pemirsa NTV di rumah, itu tadi dialog nasional bersama saya Talita dan juga bersama Bapak Panca selaku ADM Perhutani wilayah Banyuwangi Selatan. Jadi mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Selamat sampai jumpa dalam episode Dialog Nasional NTV berikutnya.